Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Ciretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 18 April 2025. Beragam informasi terupdate dari kabupaten juga kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda semua. Di sore hari ini informasi mengenai fasilitas setara Hotel Bintang 3 Asrama Haji Kota Makassar siap tampung 1.500 jamaah. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan Kadri, Kota Makassar. Selamat sore rekan Kadri. Ya, selamat sore rekan Tio di studio Tribun Timur. Ya, baik. Dapat Anda sampaikan terlebih dahulu bagaimana sejauh mana kesiapan Asrama Haji Makassar dalam menyambut keberangkatan atau juga kepulangan calon jamaah haji tahun ini? Ya, dapat kami sampaikan rekan Tio di studio Tribun Timur bahwa saat ini UPT Asrama Haji Kota Makassar teng- tengah mempersiapkan berbagai fasilitas di asrama haji, di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh, asrama haji Kota Makassar siap menampung sebanyak 1.500 calon jamaah haji, di mana beragam fasilitas yang disediakan di asrama haji ini, di mana terdapat 4 wisma yang akan digunakan untuk menyambut kehadiran para jamaah haji dari berbagai daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. Selain itu, beragam inovasi juga terus ditingkatkan dan pelayanan, salah satunya yakni pelayanan sistem one stop service atau layanan asrama haji sistem satu pintu. Jadi sistem ini digunakan untuk mengurangi waktu jamaah saat tiba di asrama haji, sehingga para jamaah haji yang tiba di Kota Makassar dapat langsung beristirahat usai melakukan pemeriksaan di aula asrama haji. Seperti itu, rekan Tio. Selain mungkin adanya sistem yang diberlakukan one stop service, rekan Kadri, dapat Anda sampaikan mungkin terlebih dahulu mengenai bentuk pembenahan yang sedang dilakukan menjelang kedatangan para calon haji, jamaah haji di Kota Makassar sendiri. Seperti apa persiapan dan pembenahannya? Ya, terima kasih Reon Bio. Dapat kami sampaikan bahwa beberapa fasilitas yang sempat saya pantau di asrama haji, yakni sudah dibenahi beberapa seperti sanitasi, kemudian beberapa tempat atau bangunan juga diperbaiki terus menjelang 13 hari menuju pemberangkatan jamaah haji. Jadi nantinya fasilitas yang digunakan oleh para jamaah haji ini salah satunya ada inovasi terbaru dari UPT Asrama Haji Kota Makassar, yakni memperadakan yang namanya tas amenities, di mana di dalam tas amenities ini terdapat seperti sabun, sampo, dan handuk yang akan dibagikan kepada seluruh calon jamaah haji saat tiba di asrama haji dan akan berangkat menuju Mekah. Seperti itu, organisasi. Oke, baik. Dan kemudian apakah pembagian tas amenities ini adalah inovasi yang baru dikeluarkan di tahun ini oleh UPT Asrama Haji Makassar? Iya, rekan Vio, jadi memang asrama haji Kota Makassar ini sempat menerima penghargaan pelayanan terbaik di nasional, sehingga mereka terus mengembangkan inovasinya, salah satunya yakni tas amenities kit tersebut untuk menunjang pelayanan dari asrama haji ini. Selain itu juga beragam fasilitas untuk seperti lansia, nantinya itu ketika untuk lansia ada kursi roda yang digunakan untuk membawa calon jamaah haji menuju ke kamarnya, Tio, yang tidak mampu untuk berjalan kaki seperti itu. Jadi memang juga ada fasilitas seperti klinik untuk pemeriksaan kesehatan para calon jamaah haji. Seperti itu, rekan Tio.
Baik, tadi dijelaskan rekan Kadri bahwa ada sistem one step stop service yang disediakan oleh pihak Asrama Haji Makassar. Kemudian dapat Anda sampaikan apa saja keuntungan dari sistem ini bagi kenyamanan dan juga tentunya efisiensi waktu jemaah haji nih? Ya, jadi rekan Pio, jadi pada sistem ini nantinya para calon jamaah haji itu saat tiba di asrama haji, mereka akan dibawa menuju ke aula. Aula setelah itu dilakukan pemeriksaan dan setelah itu langsung menuju ke eh, asramanya. Jadi proses proses administrasi, pemeriksaan kesehatan, final pemeriksaan kesehatan dan sebagainya itu nanti sistemnya hanya di aula. Jadi langsung, jadi tidak ribet lagi sehingga yang dimaksud adalah sistem pelayanan satu pintu. Jadi cukup di aula, setelah di aula langsung dibawa ke kamarnya. Rekan kira seperti itu. Baik, dan Semua informasi ini baik, iya, rekan Kadri, apakah kemudian sistem ini sudah diberlakukan atau juga diterapkan sejak tahun sebelumnya atau mungkin baru di tahun ini? ya, jadi terkait sistem pelayanan satu pintu ini memang sudah berlangsung tiap tahunnya dan untuk tahun ini tetap diberlakukan, namun ada inovasi terbaru yakni adanya pemberian tas amnestis ini untuk yang dibagikan secara gratis kepada para calon jamaah haji nanti seperti itu. Jadi inovasi yang terbaru itu tas, kemudian untuk sistem satu pintu itu sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya dan itu sempat mendapat penghargaan dari nasional terkait pelayanan asrama haji seperti itu, rekan Fium. Lantas mungkin dapat Anda jelaskan mungkin mengenai skema pembagian kloter untuk menghindari penumpukan jemaah di waktu yang sama nih. Ada informasi yang dibagikan oleh pihak UPT Asrama Haji Makassar? Iya, jadi untuk sistem kloter, jadi nanti berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kepala UPT, jadi dalam setiap harinya itu ada 2 kloter yang dibawa atau tiba di Kota Makassar di asrama haji. Kemudian mereka itu akan menginap selama maksimal 24 jam atau sehari, rekan Pio. Jadi itu hanya sehari menginap di asrama haji. Ada juga yang kurang dari sehari menyesuaikan dengan jadwal pemberangkatan pesawatnya menuju kota Mekah seperti itu. Maksimal jamaah menginap di asrama sebelum melakukan keberangkatan itu 24 jam, benar rekan Kadri? Ya, 24 Oke, jam. Ada juga yang kurang dari 24 jam, jadi baik. maksimal 24 jam itu menyesuaikan dengan jadwal pemberangkatan dari pesawat yang digunakan para calon jemaah. Baik, iya. Lebih lanjut lagi rekan Kadri dapat Anda sampaikan mengenai prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan di asrama haji. Mungkin bagi Tribuners yang merupakan calon jamaah haji mungkin bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari nih. Iya, jadi disampaikan kepada seluruh jamaah haji agar eh, menjaga kesehatannya dan mempersiapkan alat pelindung diri seperti masker, kemudian obat-obatan. Jadi nanti pemeriksaan kesehatannya itu seperti pada umumnya yakni pemeriksaan eh, tekanan darah secara umum lah itu yang akan diterapkan saat pemeriksaan kesehatan. Jadi eh, Kepala UPT kemarin menekankan kepada seluruh jamaah haji agar mempersiapkan seluruh obat-obatannya yang memang dianggap perlu, kemudian juga menjaga kesehatan karena cuaca saat ini di Kota Mekah sedang dalam kondisi panas seperti itu, rekan Pio. Sejalan dengan yang disampaikan rekan Kadri mewakili tadi Ketua UPT, Kepala UPT, karena cuaca panas di Kabupaten di Mekah sendiri maksud saya, apa bentuk edukasi atau sosialisasi yang sudah diberikan dan akan diberikan nih kepada jemaah nantinya?
Ya, jadi memang sebelum diberangkatkan melalui dari daerah menuju Kota Makassar memang eh, serangkaian pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan baik daerah maupun nanti terpusat setelah itu kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan di Kota Makassar untuk memastikan sebelum diberangkatkan. Jadi sudah memang disampaikan di daerah masing-masing sebelum diberangkatkan untuk selalu menjaga kesehatannya. Jadi ada memang pemeriksaan ketat seperti itu, rekan Pio. Kan Kadri tadi ada penjelasan mengenai tas amenities. Apakah ada perbedaan ini isi tas antara tas jamaah pria dan juga wanita nantinya? Ya, terkait tas amenities ini itu semuanya umum dan itu akan dibagikan secara gratis dengan jumlah 15.000 rekan Pio. Jadi ada 15.000 yang memang disediakan secara gratis kepada seluruh jamaah haji embarkasi Kota Makassar dan itu nanti akan disediakan di masing-masing kamar yang ada di asrama haji. Jadi ini memang sudah disediakan dan bisa dibawa oleh calon jamaah haji ke Kota Makkah, di mana di dalamnya itu ada sabun, kemudian ada sampo dan handuk. Handuk ini nanti kemarin Kepala UPT menjelaskan bahwa itu bisa ditaruh di kepala supaya menghindari suhu panas terik matahari di Kota Mekah seperti itu, rekan rekan. Jadi perlengkapan mandi dan juga lengkap dengan alat mandinya yang bisa dan sangat berguna untuk para jamaah nanti di Mekah nanti. Baik, terima kasih rekan Kadri atas informasinya. Tentu kami menunggu update terbaru mengenai keberangkatan dari para jemaah haji dan juga informasi lainnya dari Kota Makassar. Selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Kepala UPT Asrama Haji Sulhijaz. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Baik, ini Pak Adi, ya. Saya kata dari Cirebon Timur. Ini menunjukkan sekarang menjelang pemberangkatan haji. Kira-kira Pak Adi, bagaimana sih kesiapan dari asrama haji yang ini dalam hal itu? Ya, ya, alhamdulillah tahun ini tinggal 12 hari lagi kloter 1 embarkasi Makassar memasuki asrama haji. Kami di asrama haji alhamdulillah sudah mempersiapkan untuk layanan akomodasi bagi calon jemaah haji yang akan berangkat di asrama haji. Banyak persiapan yang kami telah lakukan, Pak. Pertama, dari KKP sudah melihat-lihat asrama haji terkait dengan sanitasi dan hal lain yang berhubungan dengan kenyamanan jemaah haji. Dan di internal asrama haji ini kami lagi berbenah untuk bagaimana jemaah haji itu betah dan nyaman di asrama haji. Dan kami seperti tahun lalu masih memakai konsep one stop service. Ini memperpendek waktu jemaah
di aula dalam proses kedatangan, dan ini sangat membantu ke jemaah karena jemaah tidak lagi berlama-lama di aula. Ini bisa supaya bisa lebih cepat istirahat di kamar, karena kan namanya saja karantina. Jemaah itu butuh istirahat sebelum berangkat ke Tanah Suci, apalagi perjalanan udaranya kan kurang lebih 11 sampai 12 jam. Itu yang lainnya kami tahun ini Embarkasi Makassar masih tetap berinovasi terkait dengan layanan, menghadirkan bersalawat bekerjasama dengan Pemprov Sulawesi Selatan, yang dimana bersalawat ini adalah mengantar jemaah haji dari aula ke wismanya, dan akan beroperasi ketika waktu salat akan beroperasi mengelilingi wisma untuk mengantar jemaah ke masjid. Yang kedua, tahun ini kami Embarkasi Makassar menyiapkan amenities. Ini di dalamnya ada handuk kecil, dan alhamdulillah tahun ini kami di UPT Asrama Haji Makassar seluruh jemaah ini bisa membawa tas untuk amenitasnya ini ke Mekah. Jadi itu gratis. Ya, gratis. Jadi ini bisa dipakai di Arafah maupun di Mina. Contohnya ini insya Allah tahun ini inovasi kami untuk asrama haji ini insya Allah akan memberikan tas, apa ini namanya, tas untuk amenities. Ini gratis. Ini bagian dari inovasi tahun ini. Alhamdulillah tahun kemarin kita dapat pelayanan terbaik secara nasional. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa mempertahankan layanan kenyamanan jemaah haji di asrama haji. Oke, ini Pak, kira-kira ada berapa daya tampung dan ada berapa wisma yang ada di asrama haji itu? Kalau di asrama haji ini untuk musim haji daya tampungnya kurang lebih bisa 3 kloter dengan jumlah 1.500-an tempat tidur, dan tahun ini jemaah haji akan memakai 4 wisma bergantian dengan kloter. Untuk tahun ini saya lihat kloter ada 2 kloter per hari. Jadi rencananya 2 kloter per hari. Ada 2 kloter per hari itu akan kita tempatkan di wisma-wisma yang insya Allah sudah bertaraf minimal bintang 3. Dan kami sudah siapkan juga di kamar itu sama dengan hotel, ada handuk. Ya, jemaah nggak usah lagi bawa handuk dari rumah, sudah bisa ada handuk. Terus air mineral di kamarnya sama lah, minimal sama dengan bintang hotel bintang 3. Jadi nanti ini ada daya tampungnya kan 1.000 Yes. 2 hari nanti. Jadi ada berapa hari yang jemaah ini karantina? Ya, jadi ketentuannya adalah maksimal 24 jam untuk jemaah haji di karantina di asrama haji. Jadi dari kedatangan daerah asal itu maksimal 24 jam ada di Makassar. Itu akan disesuaikan dengan penerbangannya. Jadi ada juga di kurang dari 24 jam. Itu disesuaikan dengan jadwal pemberangkatan mereka ke Tanah Suci. Jadi mereka nanti karantina. Oke, sebelum jemaah haji dibawa ke Mekah dan dia transit di sini, kira-kira ada penyampaian kepada seluruh travel atau pihak penyedia layanan haji agar menjaga kondisi kesehatan? Nah ya, jadi kan pastinya ini yang berangkat ini kan haji reguler, bukan travel. Dari haji reguler yang akan berangkat di asrama haji, yang pastinya sangat ketat proses istitaat tahun ini. Mereka sudah diperiksa sedemikian rupa di dinas-dinas kesehatan yang bersangkutan, dan pada akhirnya di asrama haji akan pemeriksaan kesehatan terakhir untuk memastikan jemaah yang akan berangkat, kesehatan jemaah yang berangkat. Ya,
tahun ini masih di musim panas, makanya kita tekankan untuk alat pelindung diri, APD, untuk jemaah itu lebih dipersiapkan dari awal. Makanya lahir gitu inovasi. Ya, jadi inovasi ini sebenarnya juga ada handuk kecil supaya jemaah ketika panas dia bisa basahi sebelum berangkat, dan ketika keluar masjid dia bisa basahi. Untuk inilah inovasi terbaru untuk embarkasi Hasanuddin. Bu, tarik-tariknya masih ke sana. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 18 April 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Ciretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.